Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap semangat hari ini. Jadi kita melanjutkan materi. Kemarin kita sudah membahas bagaimana itu konsep akar. Kita juga sudah mempelajari bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya, pada hari ini, kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bentuk akar. Jadi kalau misalkan ada bentuk akar, ketika akar itu ditambahkan atau dikurangkan, atau dikali atau dibagi, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi operasi hitung pada bentuk akar. Tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu kalian setelah belajar menonton video ini mampu memahami sifat-sifat bentuk akar dengan baik. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan sifat-sifat bentuk akar. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu sifat-sifat pada bentuk akar. Jadi ada beberapa sifat, Pak, langsung saja. Yang pertama itu adalah sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan ini jika ada B akar A ditambah C akar A, seperti ini. Kalau misalkan yang di dalam akarnya itu sama, ya, ini sama-sama akar A, maka cara menjumlahkannya adalah kalian jumlahkan yang di sebelah akarnya. Ini ya, B tambah C akar A. Ya, jadi B akar A tambah C akar A itu sama saja dengan B tambah C akar A. Selanjutnya, pengurangan. Sama dengan penjumlahan, kalau pengurangan, ketika kalian menemukan yang di dalam akarnya itu sama, seperti ini, sama-sama akar A, maka yang dikurangkan itu cukup yang di luarnya saja, yang di sebelah akar. Jadi B akar A dikurang C akar A itu sama saja dengan B kurang C akar A. Nanti sebentar Pak kasih contoh. Sifat yang ketiga yaitu perkalian. Jadi perkalian pada akar itu sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini. Akar AB, ketika kita dapat ada akar AB, itu bisa kita tuliskan akar A kali B. Atau bisa juga dengan akar A dikali akar B. Sama saja ya. Jadi cukup dikalikan. Nanti sebentar supaya kalian lebih paham, Pak kasih contohnya. Yang keempat, pembagian. Pembagian sama saja dengan perkalian. Jika ada akar A per B, itu bisa kita pisah. Yang di atas kita akarkan akar A per akar B. Ya, jadi ada 4 sifat-sifat operasi bentuk akar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Supaya kalian lebih paham, Pak kasih contohnya. Misalkan, oke, Pak kasih contoh misalkan. Nah, ini supaya kalian lebih lebih ingat lagi tentang sifat-sifat akar, Pak cantumkan sifat-sifat akarnya di sini. Oke, contohnya yang pertama untuk yang penjumlahan. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Nah, ini kalau kalian lihat di sifat-sifat perpangkatan itu sama dengan sifat yang pertama ya. Nah, kalau kalian menemukan penjumlahan akar yang di mana yang di dalam akar itu sama, yang kalian jumlahkan itu cukup yang di luar akarnya. Karena ini sudah sama akar 5 ya. Sudah sama akar 5 ya. Berarti cukup yang kalian jumlahkan yang di luar akarnya ya. Jadi 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 berarti hasilnya adalah 7 akar 5. Jadi 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 jawabannya 7 akar 5. Pertanyaannya, misalkan Pak, kalau bentuknya 3 akar 7 ditambah 4 akar 5 misalkan. Bisa tidak Pak diselesaikan? Kalau seperti ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena akarnya berbeda, yang di dalam akarnya berbeda. Jadi jawabannya apa Pak? Jawabannya tetap 3 akar 7 tambah 4 akar 5.
dia bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan ketika yang di dalam akarnya itu sama. Sama seperti ini, sama-sama akar 5. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Nah, ini 4 akar 3 tambah akar 3. Berarti ini bisa kita jumlahkan karena sama-sama akar 3 kan, yang di dalam akarnya sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Kemudian cara menjumlahkannya bagaimana? Nah, ingat, kalau ada bentuk yang cuma akar 3 ini, sebenarnya ada angka di depannya. Coba kalian tebak. Di depannya adalah angka 1. Tapi 1 itu tidak perlu ditulis. Ya. Jadi akar 3, ya, akar 3 itu sebenarnya sama saja dengan 1 akar 3. Ya. Misalkan hanya akar 7. Akar 7 itu sama saja dengan 1 akar 7. Jadi angka 1 di depannya itu tidak perlu ditulis. Jadi 4 akar 3 tambah akar 3 itu sebenarnya bentuknya adalah 4 tambah 1 akar 3. Di depannya ada angka 1. Jadi jawabannya adalah 4 tambah 1 berapa? 5. Jadi 4 akar 3 tambah akar 3, jawabannya 5 akar 3. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya pengurangan. Kalau tadi Pak sudah kasih contoh penjumlahan. Contoh pengurangan 8 akar 7 dikurang 3 akar 7. Ingat sifat yang kedua. Kalau penjumlahan dengan pengurangan itu sama ya. Yang penting di dalam akarnya itu sama. Oke, ini 8 akar 7 kurang 3 akar 7. Sama-sama akar 7. Berarti yang di luarnya saja yang kita kurangkan. Jadi 8 kurang 3 akar 7. Ya. 8 kurang 3, 5. Jadi jawabannya 5 akar 7. Seperti itu ya. Jadi 8 akar 7 dikurang 3 akar 7, jawabannya 5 akar 7. Nah ini, 4 akar 2 dikurang 3 akar 2. Berarti bisa kita operasikan karena sama-sama akar 2. Ya. Maka 4 kurang 3 akar 2 ya. Jadi 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 itu 1. 1 akar 2. 1 akar 2 sebenarnya bisa kita tuliskan berapa? 1 akar 2 bisa kita tuliskan berapa? Akar 2. Ya. Karena yang di depan akar itu, yang ini 1, tidak perlu kita tulis. Cukup jawabannya adalah akar 2. Jadi 4 akar 2 dikurang 3 akar 2, jawabannya akar 2. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Pak sudah kasih contoh penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut untuk perkalian. Ya. Contohnya misalkan, akar 5 dikali akar 2. Nah, kalau perkalian itu, walaupun yang di dalam akarnya berbeda, seperti ini, cukup kalian kalikan. Ya, kalikan saja. Jadi akar 5 dikali akar 2, akar 10 jawabannya. Ya. Sama dengan misal, akar 3 dikali akar 7 misalkan. Berarti cukup kalian kalikan. 3 kali 7 berapa? 21. Jadi jawabannya akar 21. Ya. Jadi akar 5 dikali akar 2, akar 10. Begitu ya. Kalau perkalian gampang. Tinggal kalian kalikan. Contoh lain. Ini akar 3 dikali akar 3. Nah, ini juga. Kalau kalian menemukan ada perkalian. Ya. Coba Pak hapus dulu. Sebentar. Nah, kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, yang di akar 3 dikali akar 3, jadi akarnya sama. Kemudian dikalikan dikalikan, itu jawabannya 3. Ya. Jadi akar 3, ya, akar 3 kuadrat, ya, akar 3 kuadrat pangkat 2, itu jawabannya adalah 3. Karena kan akar 3 kuadrat berarti akar 3 dikali akar 3 kan? Perkalian akar 3 sebanyak 2 kali. Jadi akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3, kan tadi Pak bilang, kalau perkalian cukup dikalikan saja angkanya, 3 kali 3. Berarti akar 9. Ya. Akar 9 kalau kita cari, bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 9, pasti jawabannya 3. Kan? Ya. Jadi akar 3
kuadrat atau akar 3 kali akar 3 itu jawabannya 3. Sama dengan kalau misalkan kalian menemui akar 5 kuadrat ya. Atau akar 5 kali akar 5. Tidak usah pusing. Jawabannya adalah 5. Contoh lain, akar 10 dikali akar 10. Sama-sama akar 10 dikalikan, berarti jangan bingung. Cukup hilangkan akarnya. Jawabannya adalah 10. Seperti itu ya. Itu kalau dalam perkalian, diingat ya. Akar 15 kali akar 15, jawabannya 15. Akar 25 kali akar 25, jawabannya 25. Ya. Jadi kalau ada akar yang dikuadratkan atau dipangkatkan 2, artinya dikalikan sebanyak 2 kali, itu pasti hasilnya bilangan yang ada di dalam akar itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, akar 30.000. Kita mau mencari akar 30.000. Nah, sebenarnya kan akar 30.000 itu kalau Pak jabarkan berarti 10.000 dikali 3 kan? 10.000 kali 3 itu 30.000. Nah, jadi akar 30.000 itu sama dengan 10.000 kali 3. Kemudian ini kan bisa kita pisah-pisahkan. Seperti yang ini kan. Akar A kali B itu bisa kita pisahkan akar A dikali akar B. Begitupun dengan ini, akar 10.000 kali 10.000 kali 3 bisa Pak pisah-pisahkan akar 10.000 kali akar 3. Oke, kita cari akar 10.000 berapa? Bilangan apa yang dikalikan 2 kali hasilnya 10.000? Berapa? Nah, harusnya itu adalah 100. Itu Pak ada kesalahan kayak 100 ya. Jadi jawabannya adalah 100 akar 3 ya. Ya, sorry itu Pak ada salah ketik. Jadi harus jawabannya adalah 100 akar 3. Jadi akar 30.000 kalau kita mau sederhanakan itu 100 akar 3. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pak bersihkan dulu. Nah, tadi Pak sudah kasih contoh penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya pembagian. Akar 10 dikali akar 5. Nah, sama dengan perkalian. Kalau pembagian itu langsung saja dibagi. 10 bahagi 5 berapa? 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi akar 10 per akar 5 itu sama saja dengan akar 10 per 5. Atau 10 dibagi 5. Jawabannya 2. Sehingga akar 10 per akar 5 jawabannya adalah akar 2. Ya. Contoh lain misalkan supaya kalian lebih paham. Akar 25 per 100. Itu kan bisa kalau kita menggunakan sifat yang keempat ini kan, yang berarti kita bisa pisah-pisahkan yang di atas kita akarkan, yang di bawah juga kita akarkan. Berarti kita pisah-pisahkan akar 25 per 100 berarti akar 25 per akar 100. Sehingganya didapatkan akar 25 itu adalah 5 kan? Karena 5 kali 5, 25. Akar 100 itu adalah 10. Karena 10 kali 10, 100. Sehingga jawabannya 5 per 10. 5 per 10 itu biasanya kalau dalam soal dia diambil pecahan paling rendah. Kita sederhanakan. Kita bagi 5 kan? Kita bagi 5. Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5 juga. Jadi 10 dibagi 5, 5 dibagi 5, 1. 10 bahagi 5, 2. Sehingga jawabannya adalah 1/2. Jadi akar 25 per 100, jawabannya adalah 1/2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sorry. Nah, tadi Pak sudah kasih contoh ya, beberapa contoh untuk menyelesaikan akar, baik pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, di sini supaya kalian lebih paham lagi, Pak akan kasih soal-soal yang terkait bentuk-bentuk atau sifat-sifat bentuk akar. Oke. Oke, sederhanakan operasi akar berikut. Akar 5.000. Kita mau sederhanakan. Nah, sebenarnya untuk menyederhanakan akar kan Pak sudah jelaskan sebelumnya. Tapi boleh juga kita menggunakan sifat-sifat akar yang sudah Pak bahas di sebelumnya tadi.
Oke. Akar 5.000 itu sebenarnya Pak bisa jabarkan dulu menggunakan ini konsep dari sifat-sifat bentuk akar. Kalau Pak jabarkan akar 5.000 itu Pak bisa jabarkan 100 kali 50. Karena 100 kali 50 itu kan kalau kita kalikan kan 100 kali 50 kan kali 50 kan. Ini kan kalau mengalikan kan 1 kali 5 saja kan? 5. Kemudian kita lihat ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Berarti tambah 3. Ya. Jadi 100 kali 50 itu 5.000. Jadi 5.000 itu sama saja dengan 100 kali 50. Oke, supaya memudahkan lagi, Pak jabarkan lagi. Jabarkannya apa? 50 ini Pak jabarkan. Pak jabarkan menjadi 25 kali 2. Kan? Karena 25 kali 2 hasilnya 50. Jadi akar 5.000 kalau Pak jabarkan sama saja dengan akar 100 kali 25 kali 2. Kan bentuk ini kalau kita pakai konsep yang ketiga, kan? Konsep yang ketiga ini kan bisa dipisah-pisahkan kan? Berarti akar 100 kali akar 25 kali akar 2. Akar 100 berarti berapa? 10 ya? Oke. Akar 100 itu 10. Akar 25 itu 5. Ini akar 100 dia 10 ya. Kemudian akar 25 dia 5. Karena 5 kali 5, 25. Akar 2 ini tidak ada akarnya. Cukup kita tulis akar 2. Sehingganya ini bisa kita kalikan 10 dikali 5. 10 dikali 5, 50. Jadi 50 akar 2. Akar 5.000 itu kalau kita sederhanakan menjadi 50 akar 2. Ya, seperti itu. Oke, contoh lain. Bersihkan dulu. Oke, sederhanakan operasi akar berikut. Akar 0,0576. Nah, kalau kalian lihat soalnya kelihatan ini rumit ya. Bagaimana cara menyederhanakan 0,0576? Supaya mudah, maka kita rubah dulu bentuk 0,0576 menjadi bentuk pecahan yang lain. Ini kan pecahan desimal kan, koma-koma. Coba kita rubah menjadi pecahan biasa kan. Bagaimana merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Ingat lagi materi di kelas 7, bahkan di SD juga sudah dipelajari. Misalkan, ini kan ada, kalau merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa kan kita lihat berapa angka di belakang koma kan. Kalau misalkan 0,5 kan. Di belakang koma itu kan ada satu angka kan. Kalau satu angka berarti dia per 10. Berarti bisa kita tulis 5 per 10 kan. Atau kalau 0,25. 0,25. Ini kan berapa angka di belakang koma? 2 kan? Berarti per 100. Ya, berarti 25 per 100. Oke, 25 per 100. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 4. Kalau 4 itu per berapa? Per 10.000 ya. Jadi 0,0576 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu 576 per 10.000. Nah, baru kita menggunakan yang ini. Konsep yang akar yang keempat kan? Karena bisa kita pisah-pisahkan kan? Bisa atas kita akarkan, yang bawah kita akarkan. Oke, akar 576. 24. Karena 24 kali 24, 576. Sorry, ini ada kurang nolnya. Ini 10.000. Akar 10.000 itu 100. Karena 100 kali 100, 10.000. Oke, jadi 24 per 100 itu bisa kita sederhanakan supaya memudahkan. Ini kita bagi dengan 4 kan? Ini kita bagi dengan 4 supaya menjadi bentuk pecahan yang sederhana. 24 dibagi 24 itu adalah 6. 100 dibagi 4, 25. Sehingga jawabannya adalah 6 per 25.
Jadi 0,05 akar 0,0576 itu jawabannya 6/25. Ya. Dan kalau kalian cari di menggunakan ini 6 dibagi 25. Ini kan kita buktikan ya. 6 dibagi 25. Kan 6/25 berarti 6 bagi 25. 6 bagi 25 kan tidak bisa. 0 kita taruh di sini. Oke. Ini berarti koma kan 10 kan 6. Oke. 6 dibagi 25 tidak bisa, taruh 0 di sini, tambah 0 di sini kan. Sorry. Ini 6, di sini tambah 0. 60 bagi 25. Yang mendekati 2 kan? Karena 2 kali 25 50. Oke. 60 kurang 50 10 kan? Ini tambah berapa? Bentar. 0, 60, 2 kali 25. Oke. Ya, mungkin ada ini ya. Ini kalau kalian buktikan, sebentar Pak. Pak coba buktikan dulu ya. Pak coba stop share. Bentar. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan. Oke, ini tadi kan 6/25 ya. 6/25. Ini kan 6 dibagi 25. Oke. Ini 0. Oke. Oke, 60 dibagi 25 berarti kan 2. 2 kali 25, 50 kan? Oke, 50. Sehingga kalau kita kurangkan 60 kurang 50, 10. Kemudian ini tambah lagi 0 kan? Karena belum 0 di bawah. Sehingga 100 bagi 25 itu 4. 4 kali 25 itu 100. Oke, ya. Jadi 100 kurang 100, 0. Ya. Pak, kenapa jawabannya ini beda? Sorry. Kenapa jawabannya 0,24 bukan 0,0576? Jadi kalau misalkan kalian kalikan kan, 6/25 itu sama saja dengan 0,24. Kalau kalian kalikan 0,24 kali 0,24 kan bentuk akar, berarti perkaliannya sebanyak 2 kali kan? Karena kan Pak sudah jelaskan sebelumnya, di sini sebenarnya ada 2, tapi tidak perlu ditulis. Kalau kalian kalikan 0,24 kali 0,24, 4 kali 4, 16. 2 kali 4, 8. 0 kali 4, 0. 2 kali 4, berapa? 8. Oke. 2 kali 2, 4. 0 kali 2, 0. Oke, ini lagi 0 kali 4, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Ini kan? 6. 8 tambah 8, 16. 6 simpan 1. 5. 4 kali 4, oh sorry. Di sini kan tadi 4 kali 4, 16. 6 simpan 1 kan? 2 kali 4, 8 tambah 1, berarti di sini 9 kan? 8 tambah 9, 7 kan? Nah, oke. Kemudian ini 4. 8 tambah 9, 17. 7 simpan 1 di sini. 1 tambah 4, 5. Ya. Ini 0 tetap, ini 0 juga tetap. Jadi 0,0576. Ya. Jadi kalau kita buktikan sama 0,0576. Ini hanya sekedar pembuktiannya, Pak. Oke. Jadi akar 0,0576 itu 6/25. Kita lanjut. Nah, ini. Kita mau menyederhanakan operasi akar berikut. Jadi sudah ada 7 akar 3 tambah akar 48 kurang 768. Biasanya kalau kalian menemukan soal ini, kemudian kalian menemukan salah satu bentuk akarnya adalah yang paling terkecil adalah akar 3, maka pasti ini ada kaitannya dengan akar 3. Jadi kalian rubah akar 48-nya supaya ada akar 3-nya.
kemudian akar 768-nya supaya ada akar 3. Ya, jadi sebenarnya akar 3 di sini itu petunjuk. Nah, itu kan kalau kita mau rubah akar 48 itu kan 16 kali 3. Karena 16 kali 3 48. Sedangkan 768 itu 256 kali 3. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat yang ke 3 ini kan bisa kita pisah-pisahkan. Akar 16 kali akar 3. Akar 256 kali akar 3. Ya. Akar 16. Nah, seperti ini. Kita pisah-pisahkan. Ini kan akar 16 bisa kita tahu. Akar 16 itu 4. Karena 4 kali 4, 16. Akar 256 itu 16. Karena 16 kali 16, 256. Nah, ini kan sudah sama. Sudah sama akar 3. Berarti kita pakai lagi yang ini 2. Kalau sudah sama, cukup yang di sebelahnya yang dioperasikan. Berarti 7 ditambah 4 dikurang 16. 7 ditambah 4 berapa? 7 tambah 4, 11. 11 kurang 16, negatif 5. Berarti jawabannya adalah negatif 5 akar 3. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, jadi itu saja materi kita hari ini tentang bagaimana mengoperasikan bentuk akar. Nanti kita lanjut lagi materi selanjutnya. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan belum dipahami, silakan tanya saja di Japrinya Pak. Nanti kalau misalkan pertanyaan yang masuk banyak, Pak coba rangkum jawab di grup. Oke, kemudian untuk minggu ini kalian Pak tidak kasih tugas, cukup kalian mencatat saja dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya Pak kasih tugas. Oke, Pak akhiri untuk pertemuan video kali ini. Semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.